Terus kemudian bagaimana dengan pernikahan dini? Sama. Pernikahan dini itu kan diawali dengan saling terus bertemu antara si X dengan si Y. Nah, akhirnya pernikahan dini. Karena kontennya kan nantinya kan targetnya kan termonetisasi. Kalau sudah termonetisasi konten kreator kita atau channelnya kita, maka secara jelas konten kreatornya kan memiliki pendapatan. Jadi teman-teman sukses dari konten kreator, desa akan sukses dari masalah-masalah ini. Dari bangun desa melalui semangat konten kreator sangat cocok teman-teman. Artinya kesuksesan teman-teman itu adalah kesuksesan desa. Sehingga mau tidak mau teman-teman harus disukseskan sebelum kita mensukseskan desa. Baik, terima kasih telah mengklik video ini. Saya tidak percaya Anda ingin mengetahui penjelasan dari pengaruh konten kreator terhadap pembangunan desa. Namun sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya minta maaf kepada teman-teman semua dan termasuk saudara mengklik tombol yang bertulisan subscribe di bawah ini yang berwarna merah. Oke, baik. Mari kita langsung masuk pada pembahasan berikut ini. Oke, terima kasih. Nah, di sini saya akan menggambarkan kembali atau menjelaskan kembali gambar yang teman-teman sudah lihat di video dari sebelumnya, yaitu video ke-5 kalau tidak salah. Nah, saya akan menggambarkan kembali model yang sudah dijelaskan dalam video ke-5. Yaitu saya singkat saja. Ini kakak itu adalah konten kreator. Konten kreator terus maksudnya itu adalah kreativitas masyarakat, yaitu KM. Kreativitas masyarakat berperannya kepada semangat belajar masyarakat ke desa. Desa adalah indeks pertumbuhan pembangunan manusia. Terus di sini ada pengangguran, PG pengangguran, terus aktivitas masyarakat, AM saja saya singkat, aktivitas masyarakat. Pengaruh ke desa itu adalah menurunkan tingkat kriminalitas dan pernikahan dini. Sementara yang ketiga itu adalah meningkatkan pendapatan per kapita, terus berpengaruh kepada ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi, dan pengaruh ke desa adalah menurunkan tingkat kemiskinan di desa. Oke. Nah, teman-teman, di video berikutnya sebelumnya saya hanya menjelaskan adanya konten kreator maka menciptakan kreativitas masyarakat dan menimbulkan semangat belajar masyarakat yang berpengaruh kepada desa itu adalah meningkatkan indeks pertumbuhan pembangunan manusia. Terus kemudian yang kedua itu adalah adanya konten kreator mengurangi pengangguran karena masyarakat telah melakukan aktivitas dan pengaruh kepada desa itu adalah menurunkan tingkat kriminalitas dan perekonomian dini. Sementara yang ketiga yaitu adalah konten kreator. Adanya konten kreator maka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan berpengaruh kepada ekonomi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan dengan kepada desa itu adalah menurunkan angka kemiskinan desa. Nah, kali ini saya akan menjelaskan antara gambar ini. Begini teman-teman, kenapa adanya konten kreator kok kita bisa menjawab tiga hal ini? Begini. Dalam konten kreator itu aktivitasnya itu adalah dalam konten kreator itu adalah kita harus menciptakan konten yang berkualitas. Nah, konten yang berkualitas ini tentu kita harus berkreasi. Tanpa berkreasi kita tidak akan menemukan atau kita tidak akan menghasilkan konten-konten yang berkualitas. Jadi kita harus berkreasi. Sementara dalam kreasi itu kita harus banyak referensi, kita harus banyak informasi, kita harus memiliki banyak gambaran.
Nah, sehingga kita dituntut untuk memiliki semangat belajar, dan otomatis kalau kita sudah terjun dalam konten kreator, kita akan memiliki semangat belajar ini. Kenapa demikian? Karena kita mengalami berbagai macam hal di sini, sehingga kita akan mempelajari hal-hal baru yang mendukung konsep kreator kita nanti, sehingga kita belajar di sini. Dengan adanya semangat belajar ini, maka yang tadinya kita tidak mengetahui satu hal, kita menjadi mengetahui banyak hal karena kita mempelajari banyak hal yang berkaitan dengan konten yang akan kita buat. Akhirnya orang-orang yang berkecimpung dalam konten kreator ini memiliki pengetahuan baru dan skill baru. Tentu mereka-mereka ini memiliki skill dasarnya itu adalah sebagai kreator, mengedit video, dan sebagai makhluk-makhluk yang berkreasi, memiliki kreativitas yang bagus. Ya, karena mereka harus mendesain bagaimana agar konten mereka ini dia menarik. Nah, disitu membutuh kecerdasan kreativitas. Jadi adanya konten kreator ini, kreasi masyarakat akan tercipta dan semangat belajar pun akan tumbuh. Terus kalau sudah ada duanya ini, maka ini secara jelas dia akan mengikuti atau dia akan meningkat. Pengaruhnya positif terhadap peningkatan pembangunan, indeks pertumbuhan pembangunan manusia, karena mereka sudah memiliki banyak hal dan banyak skill. Ini juga akan berubah, hari ini kan meningkat jadinya. Nah, kedua, karena konten kreatornya kita harus beraktivitas menciptakan konten, kita harus mengambil gambar, mengambil foto, mencari referensi-referensi. Akhirnya waktu nganggur ini dipakai untuk mencari hal-hal itu atau sampel-sampel video atau sampel-sampel konten itu, sehingga tidak ada pengangguran atau pengangguran ini dikurangi. Jadi adanya konten kreator, pengangguran akan berkurang karena semua masyarakat sudah memiliki aktivitasnya apa? Aktivitas konten kreator. Nah, aktivitas ini ya kan, karena mereka sudah bekerjanya di mana? Bekerjanya di YouTube itu apa tuh? YouTube itu perusahaan YouTube yang bekerja dengan perusahaan Google, sehingga kita sebagai konten kreator itu sudah secara tidak langsung kita sudah menjadi karyawan dari YouTube atau karyawan dari Google atau karyawan di YouTube yang akan digajikan oleh Google. Jadi kita bukan disebut sebagai penganggur sebenarnya, karena kita bekerja di YouTube di situ. Jadi kita tidak disebut penganggur. Adanya konten kreator, pengangguran berkurang. Terus kita sudah memiliki aktivitas, sehingga masyarakat di desa ini, di desa yang melakukan kegiatan konten kreator ini telah menciptakan aktivitas kepada generasinya tidak nganggur lagi mereka, karena mereka harus tadi mengambil referensi untuk membuat kontennya, sehingga mereka sudah kesibukan di sini, sudah ada kesibukan apa? Kesibukan mengambil mencari referensi, mencari gambar, ya, mencari ide ini di sini. Terus berkurang kepada satu adalah ini berkurang tingkat perkawinan dini, tingkat kriminalitas dan perkawinannya berkurang. Kenapa demikian? Karena orang-orang sudah pada sibuk di situ, mau duduk baca cerita sama-sama di satu tempat juga sudah mulai berkurang waktunya. Kenapa demikian? Mereka sudah sibuk mencari referensi dalam membuat konten mereka atau referensi yang mendukung konten yang sedang mereka buat, sehingga tidak ada waktu kumpul lagi atau waktu kumpulnya sudah berkurang. Yang tadinya kita duduk bareng terus satu seluki dua seluki masuk mabuk sama-sama, berdiri baku pukul sama-sama, berkurang karena waktu berkumpulnya sudah mulai dikuras dengan konten kreator, sehingga ini kan berkurang. Terus kemudian bagaimana dengan pernikahan ini? Sama, pernikahan ini kan diawali dengan saling terus bertemu antara si X dengan si Y. Nah, akhirnya pernikahan dini seperti itu. Ceritanya Bapak sudah teman-teman sudah paham kalau pernikahan dini ini ceritanya. Kalau sudah ada konten kreator, kan sudah disebutkan untuk mencari referensi, mau beberapa sudah mulai waktunya sudah mulai sibuk. Contoh saja seperti teman-teman yang kuliah. Kalau teman si X dengan si Y kalau tidak ada dalam perkuliahan itu, tenang dia renggang dia.
Tapi kalau teman si dengan si X dalam satu kegiatan, itu mungkin saja mereka bisa ini. Tapi kalau sama-sama sudah sibuk, jarang berkuda lagi ya, pernikahan dirinya sudah mulai berkurang. Nah, yang ketiga itu adalah dengan adanya konten kreator yang sudah termonetisasi, karena kontennya kan nantinya kan targetnya kan termonetisasi. Kalau sudah termonetisasi konten kreator kita atau channelnya kita, maka secara jelas konten kreatornya kan memiliki pendapatan. Pendapatan dari mana? Dari konten-kontennya yang dibayar oleh Google melalui YouTube ini, ya kan? Kalau sudah dibayar, maka setiap orang-orang yang berkecimpung dalam kegiatan konten kreator ini memiliki pendapatan. Katakanlah satu orang memiliki pendapatan rata-rata per bulan itu adalah 2 juta. Itu artinya orang-orang yang ini memiliki pendapatan rata-rata 2 juta. Yang tadinya mereka hanya penganggur biasa, tidak ada pendapatan, mereka sudah memiliki pendapatan. Sehingga per kapita kan meningkat. Ketika mereka sudah memiliki pendapatan, yang jelas mereka kan belanja. Tidak ya, pakai belanja ya perekonomiannya lancar di sini karena memiliki daya beli yang kuat. Masyarakat yang berkecimpung dalam konten kreator ini memiliki daya beli yang kuat, dan kuatnya daya beli akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena mereka belanja. Barang-barang yang dijual oleh orang-orang yang berbisnis, yang jual ini, yang usaha ini, itu dibeli oleh orang-orang yang memiliki pendapatan dari konten kreator. Katakanlah mereka 1.000 orang, maka 1.000 orang akan membeli barang-barang ini. Sementara dalam satu desa itu jumlah masyarakatnya itu hanya hampir 2.000 jumlah masyarakatnya. Kalau satu desa kita capai 1.000 orang, itu berarti 80% orang dalam masyarakat, 80% masyarakat di dalam desa itu kita sudah jadikan konten kreator. Dan ketika 1.000 orang ini rata-rata pendapatan satu orang 22 juta, maka ini tinggi sekali perputaran ekonominya di situ karena mereka belanja di sini nantinya. Nah, kalau mereka sudah belanja atau mereka sudah sering belanja, daya beli dalam masyarakat kita sudah kuat, pertumbuhan terhadap desa itu adalah jumlah kemiskinannya akan menurun di situ karena mereka rata-rata memiliki pendapatan per bulan itu ada 2 juta. Jadi ini menurun langsung di sini. Jadi secara logikanya adanya konten kreator bisa akan naik karena jadi terjawab jadinya. Mungkin seperti itu. Kalau teman-teman masih ini, bisa kita akan sharing sama-sama, duduk dan kita akan sharing sama-sama. Yang jelas, teman-teman yang akan masuk dalam konten kreator ini, teman-teman akan dikatakan sebagai pembangun desa. Kenapa demikian? Karena teman-teman yang bergaul dalam konten kreator ini membantu desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan, tingkat kemungkinan pernikahan dini, dan teman-teman membantu desa meningkatkan pertumbuhan pembangunan manusia. Jadi, teman-teman sukses dari konten kreator, desa akan sukses dari masalah-masalah ini. Dari bangun desa melalui semangat konten kreator sangat cocok teman-teman. Artinya kesuksesan teman-teman itu adalah kesuksesan desa. Sehingga mau tidak mau teman-teman harus disukseskan sebelum kita mensukseskan desa. Untuk itu saya yakin dan percaya kepada teman-teman bahwa teman-teman akan mengawal kegiatan tanpa keraguan. Memang saya pahami bahwa dalam sejarah Islam mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah mengajak orang untuk masuk surga itu dibalas dengan darah dan ketuban. Yang artinya bahwa kita mengajak orang itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Bayangkan Rasulullah saja yang mengajak orang untuk masuk surga, bukan untuk mendapatkan uang atau bukan untuk mendapatkan ini, tidak, surga atau dibalas dengan pedang, dibalas dengan kotoran. Sementara kita hanya mengajak orang untuk mendapatkan uang, pastilah kita akan mendapat tantangan. Dan saya yakin dan percaya kepada teman-teman bahwa teman-teman memiliki semangat yang kuat, teman-teman memiliki paham yang sama, yaitu paham saling mendorong, saling membimbing, saling memotivasi, dan tidak saling memotong.
tapi saling memberi solusi untuk besar sama-sama. Dengan semangat ini, saya yakin dan percaya kepada teman-teman akan mengawal kegiatan yang dengan baik dan akan mensukseskan dengan baik. Karena kesuksesan teman-teman adalah kesuksesan desa kita. Salam kreator.